Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i itu pernah ngomong kayak gini, teman-teman. Ketika kita memberikan nasihat kebaikan, maka akan ada dua reaksi dari orang yang mendengarnya. Yang reaksi pertama adalah orang yang pintar itu kalau dengerin nasihat, pasti dia itu akan merenung dan introspeksi diri kalau misalnya dirinya salah. Akan tetapi jika orang bodoh mendengarkan nasihat, maka dia pasti akan tersinggung. Nah, kita tarik ke keadaan sekarang ya. Ya saya nggak lihatnya itu hanya di sekeliling gitu aja ya. Banyak kok orang-orang itu mendengarkan suatu nasihat itu bukan berdasarkan apa isi dari nasihat itu, melainkan siapa orang yang berbicara. Kalau orang itu seorang tokoh masyarakat atau orang yang terpandang atau orang yang berharta, maka ngomong apapun, entah itu salah entah itu benar, itu pasti akan disetujui gitu. Berbeda halnya jika orang yang kurang terpandang gitu, kurang hartanya, apalagi dia bukan siapa-siapa. Tak nyebrang dulu, membutuhkan konsentrasi. Apalagi kalau bukan siapa-siapa, boro-boro nasihat gitu. Dia ngomong apapun walaupun itu benar, tetap aja salah, malah disuruh diam karena bukan ranahnya untuk berbicara. Itu hal-hal semacam itu zaman sekarang itu loh teman-teman, ternyata itu masih ada ya pemikiran-pemikiran kolot seperti itu. Sebenarnya itu kalau ditelusuri, kenapa itu bisa terjadi, itu adalah awal mulanya itu adalah karena kesombongan. Orang itu kalau melihat orang lain lebih rendah daripada kita, maka bisa dikatakan orang itu akan malah mungkin bisa sudah terjangkit penyakit kesombongan di hatinya. Karena dia itu merasa lebih baik, makanya dia itu tidak butuh nasihat. Berbeda halnya dengan orang tawaduk. Tawaduk ini nggak bisa ya, ini sifat-sifat tawaduk ini harus kita latih. Kalau kita orang awam seperti kayak saya kayak gini ya harus latihan tawaduk. Caranya itu kita itu harus memandang orang lain itu lebih mulia daripada kita. Pokoknya entah orang itu seburuk-buruk apapun orang itu di mata kita ya, pokoknya harus kita tangkis. Harus kita tangkis pemikiran-pemikiran bahwa dia itu lebih buruk daripada kita, walaupun dia itu emang benar-benar buruk, tapi kita harus lawan pemikiran kita itu. Itu akan bisa menumbuhkan sifat tawaduk. Dan kalau misalnya dinasehati, entah yang menasehati itu anak kecil atau orang biasa-biasa saja, atau bahkan yang menasehati itu orang terpandang, maka akan diperlakukan secara sama di dalam kehidupan bermasyarakat. Nggak gampang mengamalkan hal yang kayak gitu. Nggak tahu ya awal mulanya kesombongan itu dari mana, itu nggak tahu. Kemungkinan besar ya dari harta itu.
Ya aku nggak ngatakan kalau misalnya hidup di apa itu perkampungan ataupun perkotaan, siapa yang punya harta ya dia yang punya kuasa, enggak. Cuman sifat sombong itu bisa menjangkit siapa saja kok. Makanya sifat sombong itu sulit sekali disembuhkan. Cara satu-satunya untuk menyembuhkan sifat-sifat sombong, sifat hasad itu adalah kita lawan. Misal aja kalau ada kita melihat orang yang lebih tua daripada kita tuh mikirnya gini loh. Wah, orang itu lebih tua, lebih senior daripada saya, pasti amal ibadahnya lebih banyak. Secara kan dia kan umurnya lebih banyak, berarti kan waktu ibadahnya kan lebih banyak daripada kita gitu. Kalau kita melihat orang yang lebih muda daripada kita mikirnya kayak gini. Jangan memikirkan hal-hal aneh dulu. Kita mikirnya gini, wah orang itu masih lebih muda daripada kita. Dosanya berarti masih sedikit. Karena umurnya masih muda berarti kan perbuatan dosanya itu kan belum banyak gitu. Kita awali aja deh dari hal-hal yang seperti itu. Maka insya Allah akan timbul sifat tawaduk di hati kita. Karena wah, sifat sombong itu harus dilawan ya teman-teman. Nggak bisa diobati ya. Ancamannya itu orang sombong itu berat loh teman-teman loh. Karena Allah itu nggak suka orang sombong. Nggak suka orang berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Itu Allah itu paling nggak suka. Banyak kok kasus-kasus di depan mata kita, orang yang sombong langsung dihinakan oleh Allah di dunia ini banyak. Itu baru di dunianya saja, apalagi nanti di akhirat akan dibongkar lebih dalam lagi sama Allah. Makanya ya kita kalau mendengar suatu nasihat, entah itu yang menyampaikan itu anak kecil ataupun orang miskin ataupun orang kaya ataupun orang terpandang, kita perlakukan sama. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori yang dikatakan Imam Syafi'i itu orang pintar, orang bodoh itu kalau dikasih nasihat maka akan tersinggung. Jangan sampai masuk ke dalam golongan itu, karena ya dia itu sudah nggak dapat nasihat, ya, hatinya ada penyakitnya yaitu sombong, serugi bandar. Mungkin itu dulu dari Gigih punya cerita. Kurang lebihnya harap dijadikan maklum, kalau ada salahnya itu jelas datangnya dari saya ya, tapi kalau ada benarnya itu jelas datangnya dari Allah. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah dari percakapan yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.